Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ralzabana Palevi, NIM 2019 1011 0311311. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikhwal berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, waktu dan tempat berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh seorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal sebagai Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan jumud, beku, dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaan di rumahnya di tengah kesibukannya sebagai khatib dan para pedagang. Mula-mula ajaran ini ditolak, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapatkan sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat, ajakannya menyebar ke luar kampung tersebut, maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah, dan kini Muhammadiyah telah ada di seluruh pelosok tanah air. Yang kedua, faktor internal dan eksternal berdirinya Muhammadiyah. Faktor objektif yang bersifat internal, yang pertama itu kelemahan dan praktek ajaran Islam. Kelemahan praktek ajaran agama Islam dapat dijelaskan melalui dua bentuk. Yang pertama itu tradisionalisme. Pemahaman dan praktek Islam tradisional ini ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap khasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaruan-pembaruan dalam bidang agama. Yang kedua, sinkretisme. Pertemuan Islam dengan budaya lokal di samping telah memperkaya khasanah budaya Islam, pada sisi lainnya telah melahirkan format-format sinkretik, mencampur adukan antara sistem kepercayaan asli masyarakat budaya setempat. Sebagai proses budaya, pencampuran adukan budaya ini tidak dapat dihindari. Namun, kadang-kadang menimbulkan persoalan ketika pencampuran adukan itu menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tinjauan akidah Islam. Yang kedua, kelemahan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan tradisional Islam seperti pesantren merupakan sistem pendidikan Islam yang khas Indonesia. Transformasi nilai-nilai keislaman ke dalam pemahaman dan kesadaran umat secara institusional sangat berhutang budi pada lembaga ini. Namun, terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren yang menjadi kendala untuk mempersiapkan kader-kader umat Islam yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Yang kedua, faktor objektif yang bersifat eksternal. Yang pertama di sini ada kristenisasi. Faktor objektif yang bersifat eksternal yang paling banyak mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah adalah kristenisasi. Kristenisasi ini mendapatkan peluang bahkan didukung sepenuhnya oleh pemberian kolonialisme Belanda. Baik Katolik maupun Protestan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam konstitusi Belanda. Yang kedua, kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Ditambah dengan praktik politik Islam pemerintah Hindia Belanda yang secara sadar dan terencana ingin menjinakkan kekuatan Islam, semakin menyadarkan umat Islam untuk melakukan perlawanan. Yang ketiga, gerakan pembaruan Timur Tengah. Gerakan Muhammadiyah di Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaruan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Persentuhan itu terutama diperoleh melalui tulisan-tulisan Jamaluddin Al-Afghani yang dimuat dalam majalah Al-Urwatul Wuthqa yang dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulisan-tulisan yang membawa angin segar pembaruan itu ternyata sangat mempengaruhi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan merealisasikan gagasan-gagasan pembaruan ke dalam tindakan amal yang real secara terlembaga. Yang ketiga di sini ada
beberapa pelajaran berharga dari pendiri Muhammadiyah yang bisa dijadikan pelajaran berharga dari sosok Ki Haji Ahmad Dahlan. Di sini yang pertama itu bahasa dakwah Kiai begitu fasih karena keluar dari hati yang suci, tulus, ikhlas, lepas dari selubung ide dan kepentingan duniawi sehingga menyentuh bagi yang mendengarkan. Ajakan-ajakan Dahlan juga sangat mudah dipahami karena ia hanya mengatakan dan melakukan apa yang diyakini sebagai kebenaran. Oleh karena itu beliau menyampaikan dakwahnya dengan penuh kasih sayang, santun, penuh adab dan menyejukkan. Yang kedua di sini ada kesolehannya yang begitu konkret, dengan sungguh-sungguh melakukan amal soleh yang dampaknya jelas terasa bagi orang lain dan masyarakat luas. Zuhud dalam urusan dunia tampak nyata dan kerelaan mengorbankan seluruh tenaga dan hartanya demi kecerdasan dan kemajuan umat. Sementara di pihak lain, orang miskin dikasih sarapan sabar, makan siang tawakal, dan makan malam qanaah. Kiai Dahlan mengajak orang mengeluarkan hartanya untuk memberi sarapan, makan siang, dan makan malam orang miskin dengan makanan yang meredakan gemuruh perut yang kelaparan dan menyediakan pakaian buat tubuh yang menggigil karena kedinginan atau meradang karena kepanasan. Beliau tidak takut miskin, karenanya tidak segan-segan mengeluarkan hartanya sendiri, bukan hanya sekedar menyalurkan harta para donatur atau kas organisasi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.